Married is scary. Wah, apa benar? Yuk kita lihat seperti apa sih sebenarnya menjalani pernikahan. Ini dia. Sakinah itu adalah pemberian Allah. Nah pertanyaannya, kalau itu pemberian Allah dan Allah bebas ngasih ke siapa saja, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya kan? Berarti buat Allah ridho sama kita. Cara Allah ridho sama kita apa? Ya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberuntungan di setiap episode kita. Ini memang agak menarik ya guys, pembahasannya ini mengenai menurunnya minat anak muda untuk menikah. Nah gitu ya. Apa karena terpapar dengan konten-konten soal menikah itu hal yang menakutkan gitu? Atau kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu membayangkan pernikahan itu seperti percintaan dalam drakor gitu ya, bahwa ketika menikah udah akhirnya menang, padahal itu justru baru mulai sebuah perjuangan. Nah ada juga bahkan yang nggak, kan dulu harus sepertinya kena pacaran gitu, romantis banget. Kadang-kadang ada yang tanpa pacaran, kenal kemudian baru pacaran setelah menikah, malah hidupnya tenang-tenang aja. Nah ini menarik nih, bersama kita sudah ada teman-teman kita nih yang menggagas bagaimana caranya untuk bisa mempertemukan jodoh tanpa harus melewati proses pacaran. Namanya adalah TOI, Ta'aruf Online Indonesia. Bersama kita ada Mas Mirza dan juga Ustadz Yopi. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Ustadz apa Mas ini? Kang. Kang. Enggak Mas. Mirza aja Mirza. Ta'aruf online itu dulu awalnya Hijrah Fest yang kenal kan? Oh Masya Allah. Keren. 2018. Berarti kalau ta'aruf online sekarang ini sudah berhasil menikahkan berapa pasangan nih? Yang terstate ya. Kadang-kadang ada yang mungkin nggak ketemunya ngabarin. di situ, akhirnya di luar akhirnya nikah gitu ya. Tapi nggak ngabarin, walaupun begitu juga seneng juga kan. Ada Iya. Kalau ta'aruf online Indonesia itu kayak yang download dulu ya. Kalau yang download mungkin 58.000 download. CV yang sudah terbuat ya kira-kira seperti itulah 50 ribuan. 50.000 sampai 58. Ada di 20 kota. Yang sudah kita ajak kerjasama, ada beberapa asatid juga ya, karena ada mitra di situ, ada 20-an. Yang sudah nador, ketemunya itu ada 1000-an. Ya. Nah itu kan terkonversi tuh. Nah yang sudah pecah telur ibaratnya adalah sudah menikah ada 300 plus lah. Oh berarti sekitar 30%-an ya? Iya. Iya dari 1000 nador. Oh dari 1000. Iya. 30%. Nah kita butuh apa ya, nge-push teman-teman nih, bukan nge-push ya. Ngomporin teman-teman atau ngenalin bahwa ada opsi ini gitu. Iya, ini baru 300 plus aja nih sudah menikah, yang lain kemana aja gitu. Dari yang 1000 nador nih nggak jadi kenapa? Nah, dan kalau kita lihat kan misalnya gini, kalau kita ke kajian atau kemana gitu, itu banyak kan jumlah cewek dibanding cowok. Betul. Gitu. Terus banyak cowok-cowok yang masih lapuk. Ini gimana ceritanya nih, banyak jodoh nganggur ini sebenarnya. Gitu. Cuma prosesnya itu seperti apa? Sekarang kita lihat dulu, kenapa sekarang terjadi penurunan gitu? Apa karena perceraian itu berita itu? Baik, begini Mas Ari, kami kemarin melakukan di aplikasi ya, terutama setelah saya mendalami bidang ini, saya riset. Jadi ada data terkait persoalan tingginya angka perceraian, dan yang menarik ternyata 68% ya, 68, sekian persen itu ternyata yang paling banyak penyebab perceraian itu bukan karena ekonomi. Apa tuh? Tapi karena perbedaan visi. Perbedaan fisik apa visi nih? Visi. Kalau fisik banget berbeda ya. Perbedaan visi pernikahan. Jadi visi itu beberapa pasangan tuh mengalami yang namanya dinamisasi ketika setelah menikah. Mungkin Mas Ari sempat ngalami, tapi akhirnya bisa satu visi lagi. Saya rasa semua pasangan akan gitu. Jadi itu yang fine tuningnya itu pasti ada kan? Nah, fine tuning. Nah, mereka ini ternyata itu datang paling besar 68, sekian persen. Oh, saya lupa komanya. Dan faktor ekonomi itu cuma ada di peringkat kedua, sekitar 23 atau 22%, 21%, sekian saja. Tapi kalau kita lihat kebanyakan orang bertemu ya, gitu. Maksudnya dengan proses yang bukan ta'aruf ya. Ketemunya itu nggak ada urusan sama visi. Ketemunya itu kebanyakan fisik.
Bukan visi. Fisik. Lihat fisiknya cantik atau ganteng gitu kan. Atau materi. Itu yang pertama dilihat, kepengen apa namanya? Mau nih sama dia gitu kan. Kemudian fisik, ternyata orangnya itu kayak cuma nilai tambah plus, nilai plusnya doang. Ternyata orangnya begini loh, itu kayak nilai plusnya doang. Yang pertama dilihat ketika ketarik sama orang, cakep nih, cantik nih. Jadi kalau dilihat pertama adalah fisiknya, pisahnya gara-gara visinya. Mestinya yang dilihat visinya dulu dong, berarti kan. Baru fisiknya jadi bonus. Betul. Nah ini kan terjadi jadi fenomena keterbalikan karena gini. Karena kita kaum muslimin itu, mohon maaf nih bahasa saya, dari perilaku itu menunjukkan sebetulnya kita tuh meremehkan sekali sesuatu yang disebut dengan pernikahan. Padahal pernikahan itu bahasan yang paling agung di Al-Quran. Bahasan agung di Al-Quran. Oh gitu. Allah sampai menyebutnya mitsaqun ghalidhah. Perjanjian yang diambil langsung antara Allah dengan kita manusia. Itu pernikahan. Kan cuma 3. Mitsaqun ghalidhah itu disebutnya ada 3. Ketika Allah mengambil janjinya orang-orang Bani Israel, ketika mancing nggak boleh hari Sabtu. Kemudian berikutnya adalah para nabi itu mitsaqun ghalidhah dengan Allah. Melakukan perjanjian dengan Allah. Nah yang kita dikasih itu satu. Perjanjian langsung dengan Allah namanya nikah. Jadi orang-orang dulu, orang sebelum kita, para nabi itu punya perjanjian sama Allah, kita pun punya ketika nikah. Dengan nikah. Makanya kalau orang akad kan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya, kalau pakai Arab, saya terima nikah dan kawinnya. Itu getar kan rosnya Allah. Itu sekuat itu perjanjiannya. Masya Allah. Nah sayangnya kita tidak memulai itu dari ilmu. Kita memulainya semua dari perasaan. Nah makanya perasaan itu kita mulai semuanya dari perasaan. Dan apa? Inilah gambaran masyarakat yang materialistik, kebendaan. Kita mengukur semua itu dari apa yang nampak. Nggak usah masalah pernikahan lah. Kita ngomongin sekolah saja. Semua gedung. Nggak dilihat kurikulumnya tuh. Iya benar. Saya pernah satu ketika dengerin obrolannya Mas Jaya Setiabudi. Dia tuh kok kaya ya, beliau ya. Kita tahu lah pengusaha beliau, punya yuk bisnis dan seterusnya Mas Jaya. Dia pernah satu ketika tuh dilema ketika mau menyekolahkan anaknya. Karena ya teman-temannya bilang sekolahin aja di SD internasional, kan beliau kan keturunan Chinese gitu. Biasanya kalau Chinese Jakarta itu kan sekolah di international school gitu. Beliau bilang coba deh gitu. Waktu beliau ke sana, menarik nih risetnya ini beliau ya. Beliau melihat itu bagaimana beliau tidak melihat ininya, guru-gurunya atau ininya. Beliau itu melihat murid-muridnya, perilaku murid-muridnya. Jadi ketika beliau sampai sana, beliau tuh melihat ada ini kok yang namanya murid-murid internasional biasa sekolah umum ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Beliau ngerasa nggak cocok. Sampai satu ketika beliau tuh nemu sekolah yang simple, sederhana di pinggiran. Itu. Tapi bagus, as quality bagus, tapi nggak populer lah gitu. Bukan yang gedung-gedungan gitu ya? Ya gedung. Masa nggak pakai gedung? Ya. Maksudnya nggak yang luxurious gitu? Ya masih oke lah masalahnya untuk orang punya uang gitu. Tapi yang bikin beliau tertarik bukan itu. Ketika beliau datang ke sekolah itu, yang nyambut tuh murid-muridnya. Nyari siapa bapak? Ruang guru mana ya, Dek? Oh ini Pak, saya anterin yuk. Muridnya. Langsung hasilnya yang ngasih tahu ya. Terus dia penasaran begitu. Dia begitu ngobrol sama gurunya, terus kurikulumnya dia lihat, dia bilang, anak saya harus sekolah di sini. Kata sekolahnya, wah maaf sekali Pak, baru saja ada yang sudah mendaftar kuota terakhir, gitu. Udah keisi katanya. Kalau mau Bapak inden dulu setahun. Ditungguin Mas Ari. Anaknya sampai telat sekolah masuk, cuman pengen anak sekolah di situ. Nah itu maksud saya, itu salah satu gambaran contoh ketika kita itu keluar dari zona materialistik. Dalam sisi apapun, kita masuk kepada ranah kualitas. Masya Allah. Ranah kualitas itulah yang hari ini kita sebagai keluarga Muslim jarang kita itu mengambil sudut atau tolok ukur di situ. Contohnya misal kita belajar dari Al-Quran nih. Mas Ari tahu nggak Al-Quran tuh banyak membahas persoalan keluarga. Dan tahu nggak dari segala banyak cerita keluarga itu, rata-rata yang digambarkan oleh Quran itu adalah cerita tentang keluarga-keluarga yang kalau bahasa kita manusia nih, bahasa manusia itu nggak ideal. Allah ngajarkan kita realistis. Ini menarik. Ini supaya orang ngerti. Ada orang kan broken home, hidupnya rusak kan, terus menyalahkan karena dia keluarga broken home. Loh, perhatikan Nabi Isa lahir nggak ada bapak. Udah broken home duluan itu.
nggak ada bapak, nggak sempurna, nggak sempurna. Ibunya hamil nggak ada bapaknya. Fitnah itu langsung. Fitnah besar. Ibunya istrinya Imran itu waktu berdoa kepada Allah minta anak laki-laki, yang keluar perempuan. Terus Nabi Ibrahim taatnya luar biasa ke Allah, punya bapak pembuat patung. Nggak ada yang ideal sih sebenarnya. Lut punya istri pembangkang, malah bela kaum Sodom. Nabi Ismail juga ya. Nabi Ismail. Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya nggak mau naik, nggak mau taat sama dia. Bahtera ya waktu itu. Sama anak-anak. Beberapa anak. Kemudian ada siapa lagi? Nabi Muhammad pernah dikomplain masalah ekonomi. Istrinya pernah saling kumpul, kita minta nama, makanya suruh turunlah tuh surat Al-Azab 28-29. Diberi pilihan kepada istri-istri beliau. Asia, Solehah. Asia. Istri suaminya? Suaminya paling orang yang punya akhlak paling buruk sampai hari ini. Jadi memang semua orang tuh punya masalah dan nggak bisa kita cari keidealan yang hakiki gitu. Allah itu ingin mengajarkan kita tentang realitas. Bahwa orang-orang terbaik saja diuji kok dengan itu. Dulu ada ulama ya, bahkan dia itu sampai apa coba bayangin Mas Arif? Sampai difitnah loh sama istrinya berzina. Ulama, seorang ulama punya istrinya tuh ngomong ke teman-temannya kalau dia berzina. Tapi teman-temannya ketahui ini kan ulama, nggak mungkin begitu. Teman-temannya bilang tuh, cerain aja istrinya, udah akhlaknya aja seperti itu. Kata beliau semua orang punya masalah. Nah masalah saya itu dia. Maka saya bersabar. Sebagaimana anjuran Nabi SAW, as-sabru li ahlina sabra. Sabar kepada keluarga itu 2 kali sabar. Kalau Anda bisa sabar sama pegawai, Anda bisa sabar sama orang-orang di luar lingkungan Anda, harusnya sama keluarga kita tuh harus lebih sabar dari apalagi ketika mendidik. Nah, standar itulah yang hari ini terkikis, Mas. Sehingga kenapa kemudian kasus perceraian itu semuanya tidak menarik menurut saya. Ya. Tidak menarik. Mulai dari yang permasalahan harta lah, mulai permasalahan spektrum tentang mendefinisikan kebahagiaan. Jadi frame-nya udah beda gitu. Ada yang suaminya sudah belajar agama, kan ketika ngomongin bahagia beda kan. Ya. Begitu istrinya nggak sefrekuensi, nggak asik lu sekarang. Nah, itu kita terjebak di situ. Keluarga Muslim hari ini, keluarga masyarakat kita hari ini berhenti pada kualitas yang berhenti pada kuantitas, bukan kualitas. Angka tren menikah turun, ya kan? Tadi dikatakan angka menikah trennya turun. Kalau menurut saya bisa jadi ada baiknya. Karena waktu 2013 kan dia naik tuh, tinggi kan. Tapi 4 tahun 5 tahun setelah itu turun loh Mas Ari. Dan angka perceraiannya naik. Jadi nikahnya banyak, cerainya banyak. Cerainya juga banyak. Nah, siapa tahu dengan nikahnya turun, tapi cerainya dikit, berarti sebenarnya value-nya naik dong. Nah, kita tidak, kan kalau namanya survei ngitungnya kuantitas. Kan dilihat dari angka data. Ini banyak, ini sedikit. Ya. Kan belum jarang lah survei itu melihat kualitas. Ya, karena kualitas hidden bisa. Nah, dia kan kualitatif, dia harus didalami, dia harus dalam gitu. Nah, ketika kita lihat misalnya nih, memang angkanya menurun, tapi angka kualitas bertahannya rumah tangga, kan itu yang lebih penting. Itu ada parameternya nggak sih bertahan rumah tangga? Kalau angka perceraiannya menurun juga, berarti kan yang bertahan lebih banyak dong? Lebih banyak. Tapi kan karena tadi dia pernikahannya turun, itu bisa jadi disebabkan karena orang sudah mulai mikir gimana cara mempertahankan pernikahan. Berarti baik dong sebenarnya, ada sisi baik dong. Nah, itu yang kita belum tahu, kan tidak ada data surveinya. Itu dugaan. Berarti pentingnya edukasi pranikah itu berarti penting dong. Sangat sih. Nah, ini karena orang itu mikirnya hanya pengen mendapatkan, Mas Ari. Iya. Padahal nikah itu bukan sekedar untuk mendapatkan pasangan, tapi tentang mempertahankan. Itu yang paling penting. Nah, itu perjuangan di situ. Tapi saya kira sebagai orang yang pernah menikah pernah menikah, maksudnya yang menikah, masih menikah. Iya. Ternyata cobaan itu, Mas ya, kalau habis kena cobaan pertama, selesai cobaannya, bukan berarti gak ada cobaan lagi ya. Ada cobaan ada lagi lain. Ya, terus ya. Ada cobaan ternyata wah dulu cobaannya begini. Oke, kita yang paling berat memang di sesi di fase pernikahan kita waktu saya mulai
mulai ngaji emang. Mulai belajar. Istri lagi belum. Itu tadi persis seperti yang tuh bilang. Kita udah ngasih visi nih dulu kan gitu kan. Oh gitu ya? Ya, kalau makmum nggak mau nurut imam bisa nyari makmum lain gitu tadinya. Iya. Oh gitu ya tadinya. Tapi aneh dulu kan bisa kayak apa namanya? Kalau enggak ya enggak gitu, kayak wah ego gitu kan gitu. Setelah akhirnya makin semuanya belajar gitu, kita jadi lebih kenapa ya sama istri kayak jadi apa namanya maklum. Banyak maklum gitu. Sabar. Iya biasa begitu. Oh sabarnya muncul berarti. Jadi setelah itu jadi ketika jadi kayak dulu kan ego banget dulu. Rasa artis dulu kan. Kan sampai sekarang masih. Enggak maksudnya. Seni. Maksudnya kalau sekarang misalnya istri lagi kira-kira lagi agak galak kita ya. Biasalah. Jadi begitu. Kalau kita sama-sama keras dulu udah selesai pengadilan agama. Udah selesai kan pengadilan gitu. Agama udah. Tapi sekarang juga istri melembut. Gitu. Makanya pengalaman masa lalu kita jadiin konten. Tensinya dua-duanya jadi turun semua Mas Ali. Jadi turun semua. Karena ikut kajian-kajian ya. Jadi kita maklum kalau dia ada kekurangan kelebihannya banyak. Gitu. Ya sih dia begini tapi begini loh gitu. Ada gitu-gitunya. Jadi mengingat kebaikan pasangan. Itu ada babnya. Ada pembahasannya oleh ulama. Terus ada yang namanya nanti membangun komunikasi kayak pillow talk. Itu di Islam ada. Ngobrol sebelum tidur ya kan. Berapa banyak sih pasangan yang begitu hari ini? Merawat cinta itu, merawat rumah tangga itu yang seperti menyiram tanaman. Kalau tidak Anda kunjung sering siram ya kering lama-lama. Tapi kan ini kebetulan Mas Ari dan istri bisa tuningnya bisa pas tadi. Tapi gimana kalau semua orang bisa pas ketika memang udah menjalani pernikahan kan baru tahu tuh ternyata istriku seperti ini, suamiku seperti ini. Akhirnya nggak ada yang ngalah. Tuningnya kebetulan pas nih. Nah, gimana yang enggak? Yang enggak. Nyamain momen itu tuh gak gampang. Nyamain frekuensinya itu loh. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Ari. Apa tuh? Waktu kejadian itu, Mas Ari doain nggak? Jadi gini, waktu di awal kan ya dulu waktu mungkin dia masih pekerjaannya masih ibaratnya lebih ke gosip ya waktu itu gitu kan. Nah, jadi mungkin kita nggak sinkron di situ kan. Sisi busana juga itu tuh value-nya lah, secara juga busana juga dulu nggak matching saat itu kan. Nah, maksudnya kita cuma ngasih masukan aja ini nggak. Wah, di situ kan terjadi perbedaan. Di situ pernah istri sampai masuk ke kamar ngomong gini, apa hijrah lebay begitu kan? Apa begitu? Karena istri kan ini banyak mempelai banget nonton nih. Dia nih kalau nggak dia apa namanya misalnya akan sesuatu nih misalnya dia harus yakin banget dari baru ngelakuin, nggak mau gampang percaya gitu kan. Misalnya disuruh apa namanya pakai hijab gitu kan, dia nggak mau langsung itu, dia yakin dulu bukan karena disuruh, bukan karena laku karena disuruh. Nanti tertekan. Pengen punya ini ya inisiatif sendiri. Dia presenter, saya presenter. Jadi ibaratnya dua-duanya emang ngomong gitu kan, itu dua-duanya itu bisa ngomong. Nah di momen itu saya ngerasa keras apa namanya ya absolut lah pemimpin di rumah nggak ngikut ya udah dulu gitu kan. Tiba-tiba jebret dia ngomong kan, sempat ngomong gini, kamu tahu nggak dari sisi pandangan agama itu kita udah beda. Wah, itu baru agama loh dia ngomong. Wah itu kalau saya itu tamparan. Itu kalau film sinetron itu kayak kita tuh beda. Tapi di situ saya ngepost dulu sih Untung. Sempet ada waktu untuk break ngepost, nggak langsung ngelakuin tindakan emosional karena pasti akan nyesel. Ngepost dulu, kemudian mundur sebentar deh, ngasih jarak dulu. Ini benar apa enggak? Gitu kan. Dulu kan secara ekonomi saya juga lagi turun waktu itu. Dikarenakan kan udah nyetop beberapa pekerjaan, nggak memperpanjang kontrak karena keputusan pribadi. Ya mulai selektif. Karena hijrah itu. Karena memang banyak kontroversial saat itu kan, yang imam mestinya jangan nutup pekerjaan dong gitu kan, sempat begitu. Jadi peaknya di situ. Peak diskusi ya, karena alhamdulillah kita udah ngelewatin, jadi bisa kita ceritain. Udah ngelewatin. Kita mundur, jebret. Nah kemudian kita nggak ngomong waktu itu. Sampai nggak ngomong, akhirnya saya sampai kalau ngingetin ibadah tuh yang ngingetin anak saya. Bangun ini gitu kan. Saya kalau bisa sikut teman dia kan, gitu kan. Nah
Di situ saya banyak mencoba komunikasi sama Allah lah. Gitu. Ya Allah, saya tuh cuma kepengen punya istri solehah. Nah ini gitu. Kenapa nggak susah banget ya Allah ya gitu. Saya sempat mikir gini, ini bener nggak sih saya nih ngaji ini? Ekonomi turun, temen jauhin, istri mau ngajak pisah gitu. Serba semuanya. Ujiannya luar biasa. Itu kayak dipikirnya balik lagi aja, hampir begitu. Hampir gitu ya. Udah pikir, iya apa bener nih? Iya. Jalan ini apa bener nih? Ekonomi pribadi dan kantor dua-duanya nukik langsung ya. Ditambah kalau istri begitu nukik juga, kita hampir nggak ada. Waktu sempat kita di momen nggak ada penghasilan waktu itu kan sampai akhirnya. Itu keputusan sendiri, bukan karena selesai kontrak, bukan. Emang kita yang nutup. Secara pribadi itu mengajak istri, dia pikir penghasilannya udah mulai turun malah ngajak-ngajak orang gitu kan seolah-olah gitu. Iya. Akhirnya di situ saya mulai mikir apa bener ini yang saya lakuin gitu. Jangan sampai dia jadi merit is carry guys ya. Ini adalah perjuangannya nih. Tapi ini momennya enak nih kalau misalnya udah lewat udah manis. Enggak, makanya ini menyamakan frekuensinya itu loh. Caranya biar masyarakat tahu langsung bener. Real case. Ketika itu kemudian ya namanya kita lagi curhat ya. Laki-laki kan nggak mungkin curhat sama orang saja. Ya. Jadi ibu-ibu nih teman-teman nih kalau lihat lakinya bengong kasih waktu. Bener kita kan nggak mungkin. Kita nggak mungkin curhat sama orang. Bahkan sama laki-laki kita gengsi juga. Iya. Ya kan tinggal ngomong sama bos aja. Entah nanti dijawab gimana bebas, keadaannya gimana bebas. Qadarullah pokoknya saat itu tuh kita di algoritma keluar kajian-kajian yang seolah-olah nih secara nggak secara literally siapa yang ngomong, pokoknya di berbagai kajian intinya bahwa mau istri solehah, mau pasangannya solehah, kamunya udah soleh belum gitu ibaratnya. Mau apa kalau nggak salah kebalik, mau suaminya soleh, kamu udah solehah belum, kebalikannya. Saya udah soleh belum, jangan-jangan cewek cuma ngerasa soleh, saya sendiri lagi yang ngerasa soleh, belum soleh juga. Akhirnya saya coba perbaikin tuh ibadah. Nggak tahu nanti Allah kasih ininya apa ya, ibadah di wajib sunnah. Jujur sunnahnya banyak dulu dibanding sekarang. dulu tuh bisa lebih banyak gitu, nanya mulu kan gitu. Itu terus-terusan, kemudian belajar, kemudian saya selalu jemput, nggak ngomong pun saya jemput. Istri saya tuh saya baikin, kamu ngapain sih lagi baikin begini itu, mau dikirimin makanan apa? Kenapa sih lagi ini mau ini ada teman jual tas second, mau nggak? Second ditawarin gitu kan misalnya gitu. Galak banget. Udah gitu saya nggak tahu ternyata proses itu saya nikmatin sendirian saya nikmatin sendirian. Ternyata tiba-tiba ada satu momen di mana istri saya kena siram air panas. Ternyata di proses itu dia mikir sendirian ternyata. Masya Allah. Saya tahunya justru pas lagi diundang-undang acara nih, acara talk show. Dia cerita tuh pas lagi saya sendirian lagi sama dia, saya lagi nikmat ibadah sendiri, dia lagi mikir, jangan-jangan suami saya bener nih. Jangan-jangan itu kan berarti yang punya hati yang gerakin. Betul. Makanya orang bilang, wah Mas Ari bisa ngajak istrinya berhijab. Saya selalu bilang, bukan. Betul. Kagak sanggup gua. yang bikin dia berhijab berbudaya Allah doang gitu. Udah dia kayak ikutan. Setelah lewat itu tenang sekarang. Alhamdulillah. Jadi cobaannya bedanya gini. Dulu kita ada masalah saling lihat-lihatan nih. Sekarang kita berdua melihat kepada hal yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Masya Allah. Sebelum melihat hal yang sama atau tujuan yang sama, tadi yang menarik adalah selalu berdoa dan meningkatkan kualitas ibadah itu ya. Secara pribadi kita lihatin dulu, tiba-tiba akhirnya Allah nyentil hati istri. Nggak tahu dari mana triggernya, mikir gitu, tiba-tiba beli hijab sendiri, terus dipakai, terus diumpetin lagi kalau udah saya gitu kan. Terus pembantu suruh nggak boleh ngomong gitu kan, kalau berhijab nggak boleh ngomong gitu kan. Ya itulah doanya Mas Ari. Dan kita itu ya sudahlah, usaha ikhtiar itu terbatas, doanya pelit. Mintanya pelit ya. Pelit, suruh minta aja kita nggak mau. Apa iya kalau saya doa itu bisa berubah? Apa iya ada yang saya sudah berdoa puluhan tahun dia juga nggak berubah? Karena Allah juga kangen nih Tante. Allah kangen sama kita untuk minta. Masya Allah. Allah sangat senang kita meminta. Gini ya, yang sering salah pahami, doa itu perintah. Doa itu perintah, doa itu sunnah. Jadi tidak ada keinginan kita berdoa itu karena kita itu merasa kita butuh Allah. Bukan urusan ya tadi Allah tahu kapan akan memberi kita sesuatu yang baik untuk kita.
ya kan? Kapan Allah akan sebenarnya misal kayak ketika kita berdoa nih, doanya orang-orang beriman nih, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa indah sekali. Yang menarik adalah ketika kita berdoa meminta pasangan dan anak, itu berdoanya tuh yang menyenangkan pandangan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun itu mata kan. Kenapa enggak hati? Dari sekian banyak anggota tubuh, kenapa Allah menyebutnya a'yun? Pandangan, tidak hati. Kenapa? Nah itu, karena hal-hal yang menyenangkan itu tidak hanya sekedar apa yang kemudian bisa kita rasakan, tapi juga yang kita lihat. Kan kita ini kan materialistik, makhluk kebendaan. Kadang-kadang kita kan butuh bukti nih. Lihat anak soleh, tumbuh normal, baik, sekolahnya rajin, prestasi, mata yang lihat. Kita senang. Orang lain juga melihatnya pakai mata. Terus dia nanya ke antum, gimana sih Mas Ari caranya bikin begitu? Antum bilang, ada min fadli Rabbi. Ini pemberian Tuhanku, maka mintalah sama Allah. Saya sering ditanya Mas Ari, gimana caranya biar anak kita ini soleh ya, biar gak nakal suatu hari nanti. Udah takut itu. Caranya saya tuh tidak punya caranya. Saya cuma pernah dinasihatin satu sama guru saya. Apa? Guru saya itu ya, orang soleh tuh, punya pondok, pimpinan, mudir lah pondok. Ya dari beberapa anaknya ada lah yang kadang-kadang kan nggak mau kayak bapaknya. Gitu ya. Sabar tuh beliau. Tiap tahajud beliau doakan. Beliau bangun khusus tahajud, doakan anaknya. Buat doain anaknya. Masya Allah. Balik Mas Ari. Balik tuh akhirnya. Balik ngaji. Sekarang jadi ngurus pesantren, jadi gurunya juga. Bahkan ngisi di pesantren yang lainnya juga punyanya temannya bapaknya, teman guru saya. Oh jadi kita nggak bisa tahu ya, boleh sekarangnya begini belum tentu nanti ujungnya. Nah, kasih kejutan. Saya tanya ke guru saya, itu gimana Umar bisa begitu? Kata beliau, saya titipkan ke Allah. Sebagaimana Ibrahim menitipkan Ismail kepada Allah. Masya Allah. Levelnya beda lagi. Belum, ayah tuh sampai kapan bisa ngawasin anak? Iya benar-benar. Kapan? Siapa yang bisa apa yang bisa membuat kita tentram? Apakah harus kita buntuti ini 24 jam mereka? Gak bisa. Kita gak punya waktu. Mas Ari kesini, misal kerja kemana-mana, misal istrinya, masya Allah, ya kan? Kadang-kadang, masih dulu ya, waktu zaman dulu. Apa nggak kepikir misal, istriku ngapain di rumah? Kalau kan ada ya artis lain kan. Aneh-aneh tuh, ya kan? Tiba-tiba sudah punya hubungan sama si ini. Siapa? Enggak ada. Kan. Suka mancing ini. Satu suka dijebak terus. Nah, misal begitu, kan jadi nggak tenang hidup. Nggak ada sakinahnya. Ya benar-benar. Oke. Sakinah kan tenang ya. Sakinahnya itu ya. Nggak tenang gitu. Ditunjukkan kepada Allah nih. Selama ini pasanganmu tuh khianat. Kita nggak bisa kan mengkontrol. Apa yang bisa? Apa yang bisa mengkontrol dia? Mafahim yang benar. Ada satu makalah bagus dari ulama. Fasrukul insanyun marbutun bimafahimi al-hayya. Ingat, ini rumus. Perilaku manusia itu ya dipengaruhi oleh pemahaman dirinya tentang kehidupan. Jadi sikap seseorang ditentukan oleh pemahamannya. Ya, tentang kehidupan. Berarti harus banyak menggali ilmu mengenai kehidupan ya. Dalam sudut pandang Islam. Dalam sudut pandang yang benar gitu. Iya. Kan Islam mengajarkan semua holistik ya. Kompleksitas hidup itu. Dan semua ada jawabannya. Anda mau bagaimana cara membesarkan anak, kurikulum mendidik anak, bagaimana mengatur istri, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Apa ciri qawam yang disebut di dalam Al-Qur'an itu cuma 2. Dia punya kelebihan ya di atas rata-rata ininya, pasangannya, dia punya kemampuan lebih dari pasangannya. Yang kedua adalah dia menginfakkan hartanya untuk pasangan, untuk keluarganya. Jadi kalau qawam kaya tapi enggak ngasih nafkah itu ya bukan qawam, hilang. Oh itu memang itu salah satu fungsi jadi laki-laki. Iya. Jadi ar-rijal itu. Lah istri apa? Di ayat yang sama, di surat yang sama dikatakan itu kan fas-solihat qanitat hafizat lil ghaib. Perempuan itu apa? Solihat, qanitat ya, taat ya, hafizat, bisa menjaga apa yang dititipkan kepadanya dari suaminya, anak, harta. Allah kasih kurikulumnya. Cuman kadang-kadang kita ini kan ya
mukjizatnya cuma ditempel di rumah aja nih mukjizat kita ini. Itu mukjizat ya. Yang akan terasa miracle-nya, keajaibannya ketika kita mentadabur. Sebenarnya jatuhnya untuk mendapatkan ketenangan atau hidup lebih gampang mudah sebenarnya orang muslim ya. Tinggal ngikut aja ya. Maksudnya tinggal pola yang ada kita jalanin selesai sebenarnya kan ya. Kalau jadi suami itu begini tugasnya. Oh iya jalanin. Jadi istri begini. Nah, tapi menurut saya malah sebenarnya kalau kita semakin ngaji sebenarnya makin nggak tenang sih Mas Ari. Gimana? Jadi kalau kita malah mencari ketenangan kan kita rata-rata kalau hati nggak tenang nih ngaji tenang nih. Habis itu mulai fase malah jadi nggak tenang. Gimana tuh maksudnya? Mulai mempertanyakan hidup, mulai tahu kepo, ilmu, mulai kepo. Tapi kan dalam diri malah semakin bertanya makin banyak hal tentang Islam, tentang kehidupan ini, gitu. Akhirnya malah semakin nggak tenang. Tapi fase itu menurut saya juga fase bagus sih, karena menarik sih sebenarnya. Fase yang mulai nyari setelah pernikahan ini kan pasti Mas Ari ini kan jam terbang tinggi ya. Udah mulai satu frekuensi kan pasti ada kegelisahan yang lain maksudnya selain tadi ya. Ketika istri sudah mulai pakai hijab, akhirnya ada kegelisahan yang lain. Tadi aja kegelisahannya udah kita ngobrol udah mulai anak saya udah mulai umur 20. Iya. Jadi kayaknya memang nggak akan pernah berhenti walaupun ilmu Islam itu holistik. Benar. Gitu. Jadi kayak ini ya, kayak Faiza Faruk Tapancop ya. Salah satu perkara maka mulai perkara lain gitu kan. Berarti selesai masalah satu, siap-siaplah untuk masalah dengan level yang lebih tinggi. Iya. Dan itu fase ya Tat ya? Iya. Dan itu memang itu hal yang biasa Ustaz ya? Ya biasa. Loh, semua kan. Kita ini siapa Mas Ari? Oh, kita itu nggak bisa belah laut. Kita itu nggak bisa. Kita itu nggak pernah ke langit. Nah, orang-orang yang hebat itu aja diuji kok. Yang bisa belah laut aja diuji. Apalagi kita. Oh ya benar-benar. Kita tuh siapa? Kita tuh siapa mau. Terus kalau ada orang ngomong, ya hidup di dunia tuh ingin senang-senang. Senang-senang tuh bukan di dunia. Ingin tenang? Ingin tenang. Ya kalau ingin tenang, ya kan banyak nih menikah juga. Aku pengen mendapatkan ketenangan dengan menikah. Tapi ternyata setelah menikah nggak tenang. Ini malah semakin kok malah banyak tagihan gitu misalnya kan. Iya. Ya kan tenang itu kan, tenang sakinah itu kan, sakinah itu kan sebagaimana yang Allah katakan waktu Allah menciptakan Adam dengan Hawa, Siti Hawa. Uskun. Anta wa zaujikal jannah. Jenaklah kamu. Uskun tuh kata dari turunan bentuk kata lain dari sakinah. Allah nyebut ketika Adam dan Hawa itu ibu kita, mbah kita itu. Itu uskun, itu jenak di sini. Sakinahlah kalian di sini. Udah tenang di sini, di surga. Ya, sama istrimu tenang di surga. Allah tidak menyebut tempat loh. Allah tidak menyebut maksudnya baiti, tidak menyebut rumah. Allah menyebut ketenangan. Maka para ulama tafsir itu menjelaskan tentang uskun itu adalah bagaimana kesakinahan itu bisa berada di rumah sehingga membawa ketenangan. Lah, bagaimana kesakinah itu bisa datang? Nah itu dibahas tuh sama Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu Madarisul Salihin itu nulis kitab tersebut itu menjelaskan tentang cuman 2 ayat Mas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma menjelaskan 2 ayat itu. Itu beliau di situ menjelaskan tentang persoalan sakinah. Nah, di persoalan sakinah itu pertanyaannya Ibnu Qayyim mengatakan ya, kalau pendapat beliau ya, sakinah itu adalah pemberian Allah. Jadi ketenangan itu adalah pemberian Allah. Nah, pertanyaannya kalau itu pemberian Allah dan Allah bebas ngasih ke siapa saja. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya kan? Kalau ketenangan tuh berarti kita tuh dikasih bukan nyari atau ngedapetin. Nah, gini, karena kita kan manusia, tetap pakainya hukum kausalitas sebab akibat. Lah, makanya saya tanya, berarti cara mendapatkannya gimana? Gimana? Ikhtiarnya. Kalau itu pemberian Allah kan? Zikir terus. Minta sama Allah dong. Berarti buat Allah ridho sama kita. Cara Allah ridho sama kita apa? Ya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. At-taqwa. Makanya kenapa keluarga tidak kunjung sakinah, ini salah satu atau dua-duanya ini barangkali tidak tadi membuat Allah ridho.
Makanya nggak ada sakinah. Misal lah saya sebagai suami Ustaz capek Ustaz ngadepin istri, kayaknya kok nggak puas mulu gitu kan, kayaknya kok kurang mulu, ya kan? Kayak banyak sih teman-teman yang cerita-cerita gitu ya. Kok masalah mulu. Sebelum kita berangkat juga bahas tentang hal itu. Ada juga yang ya maksudnya dari lingkungan kita kan juga yang curhat nih. Mau kan ngaji mau enggak tetap aja ada masalah kan? Iya. Misal kayak teman-teman, loh kamu nggak datang kajian kenapa? Lagi ada masalah keluarga, masalah ekonomi. Ya akhirnya nggak datang ke kajian gitu, nggak tenang hatinya gitu. Banyak itu. Jadi ketika ada masalah ngajinya yang dikorbankan. Padahal tadi saya bilang sakinah itu Allah kasih. Antum punya masalah nggak punya masalah, cari ridhonya Allah. Kan salah satunya datang ke majelis taklim, antum belajar. Nah masalahnya orang kadang-kadang kalau majelis taklim, kita nggak tahu niatnya, macam-macam. Padahal disunahkan kalau orang ke majelis taklim tuh ya doa. Karena kan malaikat ada banyak di situ. Kita tuh kadang kering kok. Datang ke kajian, datang aja kayak formalitas, datang nih diundang, nggak ada doanya. Padahal di situ ada malaikat kan. Begitu suami nih ada masalah, bagus nih pelampiasannya, ke kajian aja lah. Siapa tahu ya kan, ketemu teman-teman happy lagi. Nah caranya ketika sampai ke kajian doa. Mintalah sama Allah, ya Allah nih tadi aku ke rumah meninggalkan istri yang taman surga itu ya. Aduh, Masya Allah. Nah uniknya gini Ustaz, kita kebanyakan kalau menikah atau juga mungkin doa pernikahan atau ucapan pernikahan adalah semoga saling mencintai gitu ya. Dan kan ternyata di Quran tuh nggak disebutkan bahwa kita memang menikah agar saling mencintai gitu kan. Katanya kalau nggak, iya benar juga ya, ternyata nggak disebut itu ya. Justru mencintai itu punya Allah sendiri kan. Betul, itu pemberian Allah. Nah ini penjelasannya gimana Ustaz? Kita nikah tuh ternyata bukan buat mencintai, agar kamu tenang kalau nggak salah. Iya kan itu kan sering dibaca ya kalau di pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika liayatil liqaumin yatafakkarun. Kan sering dibaca itu. Surat Ar-Rum ayat 21. Kalau kita ngomongin tentang pernikahan, diciptakan dari kalian tuh, jadi dari jenis kalian tuh berpasang-pasangan, supaya kan kalian litas kunu. Lagi-lagi ada kata apa? Litas kunu, sakinah. Supaya kalian tenang, jenak. Nah itu, kok kenapa bukan supaya kalian bisa saling mencintai? Kenapa nggak gitu kalimat itu? Karena cinta itu pemberian Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa tiba-tiba. Pertanyaan saya gini deh, Mas Ari pernah nggak tiba-tiba cinta sekali sama istri? Iya. Cinta sekali kan? Pernah kan, maksudnya pada satu waktu ya kita ada momen yang bikin wah gitu. Tapi ada waktu sebel ada juga. Kok cinta banget ya? Lihat istri itu cinta sekali. Lalu Nabi SAW itu mengatakan ya, aku bisa mencintai Khadijah itu rezeki. Mencintai itu istri itu rezeki. Oh, Rasul sampaikan. Rasul yang mengatakan. Jadi sampai kalimat Nabi ini, ketika Nabi sampaikan itu kepada Aisyah berhenti rasa cemburunya dengan Khadijah. Setelah ia tahu cinta itu rezeki. Bagaimana aku bisa marah terhadap sesuatu yang diberikan oleh Rabb-nya kepada hamba? Masa mau marah sama Allah? Jangan. Nah itu perlunya istri ikut ngaji itu guys. Sepertinya perlu mendengarkan podcast ini ya. Iya. Giliran istri yang ini bilang, suamiku masih nonton nih gitu. Selalu bukan untuk kita ya kebanyakan. Nah itu masalah berikutnya itu. Iya. Lempar-lemparan materi. Kalau ada apa-apa kesana salah orang gitu kan. Lemparan materi. Harusnya kamu tuh belajar yang ini. Enggak, kamu tonton dulu yang ini. Katanya sama linknya. Nah itu tadi. Jadi perkara sakinah itu cinta, sakinah, ketenangan itu Allah yang beri. Nah kalau sudah tahu Allah yang beri, buat yang memberi senang. Nih kalau saya nih butuh uang, Mas Ari punya uang, ya. Biar Mas Ari mau ngasih duit saya kan harus baik-baik nih sama Mas Ari. Ngerayu. Bukan ini ya, ini bukan sebenarnya ini cuma contoh. Saya kan akan baik sama Mas Ari, ngapain tiba-tiba. Mas Ari tadi mikir, ini kenapa sih tiba-tiba kok misal ada karyawan begini nih. Ada karyawan yang tiba-tiba misal begitu kan. Ya kan tiba-tiba baik. Itu supaya Mas Ari nanti baik sama kita. Terus akhirnya ngasihlah uang. Ya. Nah, Allah itu lebih baik dari makhluk kan. Allah itu kan sebaik-baik kan. Allah itu kan paling baik. Walaupun dia tahu maksud kita apa ya. Cuma dilihat adabnya dulu ya. Iya dong. Maka tadi Allah tuh senang kamu namanya hamba, ya menghambalah. Maka Allah nggak suka orang sombong. Siapa itu orang sombong? Orang yang nggak pernah meminta.